session closing dan seperti yang sudah kami sampaikan di sebelumnya, penerapan dari PSBB di wilayah DKI Jakarta maupun wilayah lainnya di seluruh Indonesia ini juga meningkatkan lagi penggunaan daring ataupun layanan digital, baik melakukan aksi penjualan maupun pembelian dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dan terkait dengan tren dari perkembangan bisnis kuliner yang juga memanfaatkan platform digital, kita akan membahas bagaimana topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang, Pras. Ya, mungkin bisa diceritakan begitu berdasarkan riset yang sudah Mangi lakukan begitu terkait dengan perkembangan industri makanan dan minuman, kaitannya dengan penerapan PSBB sehingga mereka banyak yang berinovasi. Lagi-lagi memang inovasi kunci utama di tengah pandemi COVID-19 sehingga mereka melakukan penjualannya, penawaran produk-produk mereka menggunakan layanan digital. Nah, silakan. Iya, baik. Terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, memang saat ini smartphone menjadi barang yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di seluruh dunia, begitu ya, termasuk di Indonesia, di mana masyarakat hampir seluruhnya saat ini juga telah menggunakan smartphone dengan berbagai tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengakses internet dan juga untuk bermain dengan media sosial. Nah, di mana berdasarkan data yang saya dapatkan nih Pras, hasil riset yang saya lakukan, untuk Indonesia sendiri pada bulan Januari 2020 lalu, jumlah populasi masyarakat di Indonesia itu mencapai atau melebihi angka 270 juta orang, di mana untuk handphone atau smartphone begitu ya yang terkoneksi dengan internet itu melebihi angka 330 juta device, dan untuk pengguna media sosial sendiri di Indonesia itu mencapai 160 juta pengguna, dan memang jumlah ini bisa dikatakan jumlah yang cukup besar begitu ya, dan di mana di masa pandemi ini juga ya pemirsa, banyak sekali masyarakat atau segelintir orang yang memanfaatkan media sosial sebagai ajang untuk mencari cuan begitu ya, atau ajang untuk berbisnis. Nah, banyak sekali memang tiba-tiba masyarakat yang mencoba untuk berjualan, dan salah satunya adalah dengan berjualan makanan nih Pras, di mana makanan ini merupakan kebutuhan yang memang dibutuhkan manusia sehari-hari begitu ya, termasuk dalam kebutuhan pokok. Dan juga Menteri UKM dan Koperasi Teten Mas Duki menyatakan bahwa sepanjang pandemi COVID-19 ini untuk jumlah penjualan makanan atau minuman begitu ya, bisnis kuliner begitu ya, secara online itu memang terjadi peningkatan begitu, di mana masyarakat mencoba untuk berinovasi dengan berjualan makanan, berbagai macam makanan dijual begitu ya Pras. Contohnya ketika saya buka sosial media saya nih, Instagram nih Pras, setiap hari saya lihat teman saya tiba-tiba ada yang jualan bolu, jualan minuman, jualan Thai tea, banyak sekali. Jadi memang karena makanan ini begitu ya merupakan kebutuhan pokok manusia yang memang dibutuhkan sehari-hari. Jadi masyarakat memilih untuk berjualan makanan apalagi secara online di masa pandemi COVID-19 ini begitu Pras. Tapi kalau kita bicara mengenai industri makanan dan minuman, kemudian pemanfaatan media sosial ataupun internet begitu untuk mereka menawarkan produk-produk mereka. Bicara mengenai industrinya sendiri, bagaimana dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia? Apakah mereka juga ikut terdampak dengan kondisi seperti ini sehingga mereka tidak bisa mungkin melakukan penjualan secara langsung begitu ke real market? Akhirnya mereka memanfaatkan media sosial, daring seperti yang sudah kita bahas tadi. Iya, jadi memang jika kita bicara soal bisnis kuliner yang mana di dalamnya juga terdapat industri makanan dan minuman begitu ya, dan banyak sekali jenis-jenisnya begitu ya, ada makanan olahan, ada snack, ada minuman dan lain-lain, memang banyak sekali. Dan menurut data dari Badan Pusat Statistik nih Pras, untuk kuartal kedua 2020 lalu industri makanan minuman ini masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, yaitu sekitar 0,22% secara year on year begitu, di mana memang
sebenarnya di tengah pandemi COVID-19 ini, para pelaku usaha di sektor tersebut juga harus tetap melakukan langkah-langkah untuk menjaga pertumbuhan yang positif ini dan untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya kerugian akibat adanya pandemi COVID-19 ini begitu Pras. Langkah-langkahnya memang banyak sekali begitu ya, antara lain sudah seperti yang saya jelaskan di awal tadi dengan memanfaatkan platform online untuk berjualan, lalu juga bisa menerapkan sistem drive-thru, lalu take away, lalu bisa juga dengan memanfaatkan namanya sistem food truck begitu ya. Lalu ada juga dengan melakukan inovasi-inovasi terhadap produk yang dijual untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya kerugian di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, tapi dengan kondisi seperti ini, beragam inovasi maupun langkah-langkah strategis yang sudah diterapkan oleh para pelaku industri di makanan minuman, begitu kaitan juga dengan kuliner, begitu akankah ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan tentunya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Sebenarnya langkah-langkah apa saja sih yang mungkin harus disiapkan oleh pelaku usaha dalam menyikapi kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini? Iya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal begitu ya, memang untuk menjaga pertumbuhan yang positif dari bisnis kuliner dan industri makanan minuman ini perlu dilakukan langkah-langkah begitu ya, antara lain dengan memanfaatkan platform online begitu ya Pras, di mana untuk pemanfaatan platform online ini atau berjualan secara daring ini sebenarnya bisa dilakukan bagi pelaku usaha yang memang baru terjun ke dunia kuliner ataupun bagi pelaku usaha yang memang sudah lama menggeluti bisnis ini. Dan memang untuk pebisnis baru begitu ya di bisnis kuliner ini, memanfaatkan platform online sebenarnya juga menguntungkan karena pada saat kita baru memulai usaha begitu ya, kita belum bisa untuk menyewa ruko atau membeli tempat, kita bisa memanfaatkan platform online untuk berjualan pada awalnya. Lalu untuk pebisnis yang memang sudah lama begitu ya menekuni bisnis kuliner atau industri makanan minuman dan telah mempunyai gerai atau toko, namun di masa pandemi ini yang perlu dicermati, banyak orang yang masih agak was-was begitu ya untuk keluar rumah, masih takut keluar rumah. Dan untuk menyiasati hal tersebut, para pebisnis bisa bertransformasi ke era digital begitu ya dengan berjualan secara online. Lalu ada juga dengan menerapkan sistem drive-thru dan take away, lalu juga food truck nih. Pras sudah pernah dengar belum nih soal food truck? Food truck sudah beberapa kali juga melihat juga banyak sekali, sebenarnya mereka justru bisa mobile ya dari satu tempat ke tempat yang lain, atau apabila ada event di tempat terbuka itu juga menguntungkan untuk kondisi-kondisi seperti itu yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha kuliner. Iya betul sekali. Jadi memang food truck ini sebenarnya diadaptasi dari budaya luar negeri begitu ya, di mana para pelaku usahanya ini berjualan, penjualnya ini berjualan dari dalam truk atau mobil yang mana keuntungannya bisa berpindah-pindah tempat begitu ya. Jadi tidak harus menunggu pelanggan yang datang, namun para penjual ini bisa istilahnya menjemput bola begitu Pras untuk mencari pelanggan begitu. Lalu selain food truck, sistem food truck begitu ya, bisa juga pelaku usaha ini melakukan inovasi-inovasi terhadap produk yang dimiliki. Nah, salah satu contohnya di masa pandemi COVID-19 ini Pras, banyak masyarakat yang memang minatnya itu terhadap makanan-makanan sehat begitu ya, dan terhadap frozen food, lalu seperti makanan sehat salad, vegetarian food, lalu juga terhadap jamu-jamuan, minuman herbal, yang mana saat ini trennya adalah masyarakat ingin mengonsumsi makanan atau minuman yang bisa meningkatkan imunitas tubuh begitu Pras. Jadi memang banyak sekali nih langkah-langkahnya yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha di bisnis kuliner dan industri makanan dan minuman begitu ya. Baik, dan kalau kita cermati dengan memanfaatkan media daring begitu, dalam artian apakah ini juga masuk dalam kategori ekonomi digital, Mas?
Iya, betul. Jadi dengan memanfaatkan platform online, berjualan secara daring itu sama saja sudah masuk dalam kategori ekonomi digital begitu ya. Waduh, digital lagi nih kita bicaranya. Dan memang yang perlu kita cermati tentang era digital ini ada dua hal nih, Pras. Yang pertama memang tren masyarakat saat ini juga telah berubah begitu ya, telah berubah ke era digital di mana sebenarnya tidak hanya bisnis kuliner yang telah bertransformasi ke era digital, namun banyak juga bisnis-bisnis lainnya nih yang juga telah beralih atau bertransformasi ke era digital. Dan satu hal lagi yang perlu diingat mengenai digital adalah sebenarnya ini bisa menjadi way out atau jalan keluar bagi para pelaku usaha di masa pandemi ini, karena kembali lagi saya tegaskan, saat ini masyarakat masih ada rasa ketakutan untuk berpergian keluar rumah, masih was-was begitu ya, karena takut tertular COVID-19. Jadi akhirnya memanfaatkan pembelian secara online begitu, beli makanan secara online, beli barang secara online seperti itu, Pras. Yang memang Indonesia sendiri juga saat ini telah menerapkan era digital revolusi 4.0 begitu, Pras. 4.0 yang saat ini juga sedang digencarkan oleh pemerintah untuk semua lini bisnis maupun industri di tanah air. Tapi kalau kita lihat sejauh mana juga implementasinya, kita lihat ekonomi digital terhadap usaha kuliner di Indonesia, Mas. Iya, jadi untuk implementasi dari bisnis kuliner yang telah bertransformasi secara digital ini sebenarnya contohnya sudah banyak sekali loh. Pras pun mungkin sebenarnya sudah pernah melakukan atau mungkin sering bahkan ya. Contohnya adalah order makanan lewat aplikasi seperti Gojek atau GrabFood, yang mana sebenarnya kita ingin membeli makanan itu cukup dengan smartphone lewat aplikasi, yang mana nanti makanannya bisa diantar sendiri tanpa kita harus keluar dari rumah begitu ya, Pras ya. Dan memang itu merupakan salah satu contoh dari implementasi bisnis kuliner yang telah bertransformasi ke era digital atau yang termasuk dalam kategori ekonomi digital. Nah, bicara soal ekonomi digital nih, Pras, saat ini di Indonesia begitu ya, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan sepanjang tahun 2015 hingga 2019, Indonesia menjadi negara dengan kontribusi sekitar 40 miliar dolar Amerika terhadap ekonomi digitalnya sangat pesat begitu pertumbuhannya, di mana pertumbuhannya pun mencapai angka 49%. Dan Indonesia menjadi negara yang memang paling banyak begitu kontribusinya terhadap ekonomi digital di Asia Tenggara. Nah, selain itu ke depannya Indonesia juga diproyeksikan akan bisa memberikan kontribusi hingga tahun 2025 begitu ya, sekitar 130 miliar dolar Amerika atau lebih dari 18 triliun rupiah. Dan memang balik lagi ya, sekarang tren masyarakat tuh sudah beralih ke era digital begitu ya. Jadi jika memang ekonomi digital ini, bisnis kuliner ini bisa dioptimalkan lewat digital begitu ya, ini bisa menaikkan, bisa mendorong atau mendongkrak daya beli masyarakat begitu ya. Dan sebenarnya jika bisnis kuliner ini terjun ke era digital, bertransformasi ke era digital, itu juga akan memberikan kontribusi terhadap berbagai macam pihak, salah satunya terhadap Gojek begitu ya, yang mana Gojek juga istilahnya ikut mendapatkan cuan jika bisnis kuliner memang terjun ke era digital. Lalu jika masyarakat begitu ya membeli makanan lewat e-commerce, itu sebagian pengirimannya masih menggunakan logistik begitu ya, seperti JNE dan Tiki. Jadi memang hanya dengan satu sektor yang terjun ke ekonomi digital, ke industri digital, itu bisa mempengaruhi banyak sekali, Pras, pihak-pihak lainnya yang juga bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Yes, sudah dipastikan juga ini akan ikut mendorong lagi konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat Indonesia yang menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi nasional, karena memang dari GDP Indonesia itu masih disokong oleh aksi beli ataupun konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat di tanah air, Mani. Iya, betul sekali, Pras. Dan memang
Tadi kita bicara mengenai bisnis kuliner yang mana di dalamnya juga ada industri makanan dan minuman begitu ya, yang mana menurut data dari Menperin sepanjang semester 1 2020 untuk industri makanan dan minuman sendiri itu berkontribusi paling besar terhadap capaian ekspor manufaktur, yaitu sekitar 13,73 miliar dolar Amerika. Dan memang menurut pemerintah makanan-makanan atau bisnis kuliner ini menjadi salah satu penopang bagi pertumbuhan ekonomi nasional begitu Pras. Jadi jika memang dimanfaatkan begitu ya ekonomi digitalnya, industri digitalnya untuk bertransformasi, entah itu berjualan makanan atau berjualan apapun begitu ya, itu sebenarnya pihak yang akan diuntungkan juga sangat banyak sekali begitu. Baik. Berarti memang banyak manfaat. Termasuk yang bisa... negara sendiri. Yes, betul, Mangi. Jadi memang banyak sekali manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat di Indonesia dalam menggunakan teknologi digital tadi. Salah satunya industri makanan dan minuman, kemudian kuliner juga yang tentunya diuntungkan dengan adanya pandemi. Mereka banyak yang tidak bisa keluar rumah, akhirnya melalui media daring tadilah mereka bisa mendapatkan makanan apa yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas laporan yang sudah Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mangi. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami akan sampaikan infografis terkait dengan perkembangan industri makanan dan minuman. Seperti apa dampaknya terkait dengan pandemi COVID-19 di tanah air. Kami segera kembali.